Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini adalah video bab 12 bagian keempat. Pelajaran bahasa Arab yang diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Bab 12 ini adalah bab tentang tasrif. Thulathi mujarrad yang terkait dengan mahmuz, mudha'af maupun huruf mu'tal, ya, pada thulathi mujarrad. Pada video bagian keempat di bab 12 ini, insyaallah kita akan mempelajari mahmuz lam untuk thulathi mujarrad. Thulathi mujarrad artinya 3 huruf inti. Fi'il yang memiliki 3 huruf inti. Mahmuz lam artinya yang lam fi'ilnya, ya, kalau fa'ala huruf pertamanya fa, huruf keduanya identik dengan ain, huruf ketiga lam. Mahmuz lam artinya huruf ketiganya adalah hamzah. Untuk wazan fa'ala yaf'alu. Contoh kata yang sesuai dengan wazan ini adalah qara'a. Qara'a. Qara'a itu fa fi'ilnya adalah qaf, ra sebagai ain fi'il, dan lam fi'ilnya sebagai lam fi'ilnya adalah hamzah, maka dia termasuk mahmuz lam. Qara'a membaca, bada'a memulai, jafa'a membanting ke tanah. Kita akan mencoba mentasrif contoh kata qara'a, ya. Kita tasrif secara istilahi. Qara'a yaqra'u qira'atun, qari'un makru'un, iqra' la taqra'. Qara'a fi'il madhi yang artinya dia seorang laki-laki telah membaca. Yaqra'u fi'il mudhari' artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan membaca. Masdarnya qira'atun, bacaan, ya. Nah, sebagian referensi membaca qira'atan sebagai masdar. Tidak mengapa. Ya, itu hanya masalah pendekatan saja. Disesuaikan dengan rumusnya. Aslinya masdar dalam kalimat bisa qira'atun, bisa qira'atan, bisa qira'atin. Tergantung jabatannya dalam kalimat dan bagaimana i'rabnya dibaca, apakah rafa, nasab atau jar. Kemudian isim fa'il, pelaku, qari'un, yang membaca. Sedangkan isim maf'ulnya makru'un, yang dibaca. Fi'il amarnya iqra', bacalah. Fi'il nahinya la taqra', jangan membaca. Sekarang kita akan mencoba mentasrif lugawi qara'a. Untuk fi'il madhi, tasrif lugawinya adalah qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Qara'a artinya dia seorang laki-laki telah membaca. Qara'a dia atau mereka dua laki-laki telah membaca. Qara'u mereka banyak laki-laki telah membaca. Qara'at dia satu orang wanita telah membaca. Qara'ata mereka dua wanita telah membaca. Qara'na mereka banyak wanita telah membaca.
Qara'ta, engkau seorang laki-laki telah membaca. Qara'tuma, kalian dua laki-laki telah membaca. Qara'tum, kalian banyak laki-laki telah membaca. Qara'ti, engkau seorang wanita telah membaca. Qara'tuma, kalian dua wanita telah membaca. Qara'tunna, kalian banyak wanita telah membaca. Qara'tu, aku telah membaca. Qara'na, kami atau kita telah membaca. Berikutnya untuk tasrif lughawi fi'il mudhari'. Yaqra'u artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan membaca. Yaqra'ani, mereka dua laki-laki sedang atau akan membaca. Yaqra'una, mereka banyak laki-laki sedang atau akan membaca. Taqra'u, dia seorang laki-laki sedang atau akan membaca. Taqra'ani, mereka dua laki-laki sedang atau akan Taqra'u, dia satu orang wanita sedang atau akan membaca. Taqra'ani, mereka dua wanita sedang atau akan membaca. Yaqra'na, mereka banyak wanita sedang atau akan membaca. Taqra'u, engkau seorang laki-laki sedang atau akan membaca. Taqra'ani, kalian dua orang laki-laki sedang atau akan membaca. Taqra'una, kalian banyak laki-laki sedang atau akan membaca. Taqra'ina, engkau seorang wanita sedang atau akan membaca. Taqra'ani, kalian dua wanita sedang atau akan membaca. Taqra'na, kalian banyak wanita sedang atau akan membaca. Aqra'u, aku sedang atau akan membaca. Naqra'u, kami atau kita sedang atau akan membaca. Untuk isim fa'il, pelaku, qari'un, seorang laki-laki pembaca. Qari'ani atau qari'aini, dua laki-laki pembaca. Qari'una, banyak laki-laki pembaca. Qari'atun, seorang wanita pembaca. Qari'atani, dua pembaca wanita atau qari'ataini. Ya, kalau nasab atau jar dibaca qari'ataini, dua pembaca wanita. Qari'atun, banyak wanita atau banyak pembaca wanita. Untuk isim maf'ulnya, makru'un, satu jenis bacaan laki-laki yang dibaca. Yang dibaca ini, kalau jenis laki seperti kitabun. Kitab itu kan jenis laki-laki. Kalau jenis perempuan kan sahifah, lembaran misalkan. Sahifatun, jenis wanita yang dibaca. Jadi tidak harus bermakna orang, tapi itu benda. Yang benda itu ada jenis laki, ada benda jenis perempuan. Kalau kitabun, jenisnya laki-laki. Kalau mushafun, jenisnya laki-laki. Kalau sahifatun, lembaran, itu jenisnya perempuan. Nah, makru'un, satu jenis laki-laki yang dibaca. Makru'ani atau makru'aini, itu dua laki-laki yang dibaca. Makru'una, banyak laki-laki yang dibaca. Ya, kalau ini jamak mudzakkar salim ya, untuk untuk jenis laki-laki jamak. Makru'atun, satu wanita yang dibaca. Makru'atani atau makru'ataini, dua wanita yang dibaca. Makru'atun, banyak wanita yang dibaca. Berikutnya untuk fi'il amr, tasrif lugawinya adalah iqra', bacalah wahai engkau seorang laki-laki. Iqra'a, bacalah wahai kalian dua orang laki-laki. Iqra'u, bacalah kalian banyak laki-laki. Iqra'i, bacalah wahai seorang wanita. Iqra'a, bacalah wahai dua orang wanita. Iqra'na, bacalah wahai banyak wanita. Untuk fi'il nahinya, la taqra', janganlah engkau membaca wahai seorang laki-laki. La taqra'a, janganlah kalian berdua membaca
wahai dua orang laki-laki. La taqra'u, janganlah kalian membaca, wahai banyak laki-laki. La taqra'i, janganlah engkau satu orang wanita membaca. La taqra'a, janganlah kalian berdua membaca, wahai dua orang wanita. La taqra'na, janganlah kalian banyak wanita membaca. Nah, contoh penggunaan hasil tasrif qara'a dalam kalimat, misalkan qara'a, yang itu adalah fi'il madhi. Dia telah membaca. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi pernah menyatakan, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah benar-benar memberi tangguh, mengulur waktu bagi orang yang zalim, hingga ketika dia menyiksanya tidak akan terluput. Thumma qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah surah Hud ayat 102. Nah, di sini ada kata qara'a, beliau membaca. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Rabbmu jika menimpa suatu kampung yang penduduknya zalim. Sesungguhnya siksaannya adalah benar-benar menyakitkan lagi dahsyat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada kata qara'a, kemudian Nabi membaca. Berikutnya yaqra'u, fi'il mudhari'. Contohnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Ma'mar qala, dari Abu Ma'mar ia berkata, qulna li Khabbab, kami berkata kepada Khabbab, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dalam salat zuhur dan asar? Qala na'am. Ia berkata, iya. Qulna bima kuntum ta'rifuna dhalik. Bagaimana kalian mengetahui hal itu? Bukankah pada waktu zuhur dan asar itu dibaca sir, tidak diperdengarkan keras? Bagaimana kalian tahu? Nabi membaca ayat-ayat lain dalam Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Qala bittirabi lihyatihi. Khabbab berkata, terlihat dari berguncangnya jenggot beliau. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan Nabi berjenggot. Ya. Dan jenggot bagi laki-laki termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah dari perbuatan beliau berjenggot. Sunnah qauliyah, secara ucapan, secara sabda beliau perintahkan. Khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Nah, Nabi memerintahkan untuk membiarkan lihyah. A'ful liha, biarkanlah jenggot. Nah, itu secara sunnah qauliyah. Nah, di sini ada kata yaqra'u, tasrif fi'il mudhari'. Berikutnya yang merupakan masdar, contohnya qira'ah. Nah, hadis riwayat Muslim, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'atil Qur'ani wa ana raki'un aw sajidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku dari bacaan Al-Qur'an dalam keadaan aku ruku' atau sujud. Nah, hadis riwayat Muslim. Qira'ah itu masdar. Kemudian isim fa'il, qari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Idza ammana al-qari'u fa'amminu fa innal malaikata tu'amminu faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Idza ammana al-qari, jika sang pembaca, artinya imam, mengucapkan amin, fa'amminu, maka ucapkanlah amin. Fa innal malaikata tu'amminu, sesungguhnya para malaikat mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini termasuk keutamaan salat berjamaah. Kalau bacaan amin makmum bersamaan dengan amin para malaikat, mereka akan mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian contoh isim maf'ul makru', al-makru'. Seperti dalam fatwa ulama, Fatawa Nurun 'ala ad-Darb li Ibnu Utsaimin rahimahullah, la budda li ta'thiril Qur'an min thalathati umur.
Pembacaan Al-Quran sebagai ruqyah bisa berpengaruh disebabkan oleh 3 hal. Awalan, imanul qari bita'thirih. Yang pertama, keimanan orang yang membaca bahwa bacaan itu akan memberikan pengaruh. Wa thaniyan, imanil makru'i alaihi bita'thirih. Kedua, keimanan orang yang dibacakan bahwa ruqyah itu akan berpengaruh. Al-makru' itu yang dibacakan, objeknya. Yang membaca yakin, yang dibacakan yakin. Nah, wa thalithan an yakuna ma qara'a bihi mimma tashhadul adillatu lahu bit-ta'thir. Ketiga, ruqyah yang dibacakan telah disebutkan dalam dalil-dalil bahwa itu memberikan pengaruh. Nah, ada kata al-makru' itu adalah isim maf'ul. Kemudian fi'il amr, iqra'. Seperti dalam surah Al-Alaq ayat pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Nah. Berikutnya untuk kata fi'il nahi, seperti dalam fatwa ulama, liqa al-bab al-maftuh, Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, anjuran beliau agar jangan membaca dengan qiraah yang tidak masyhur di hadapan orang awam, khawatir membingungkan mereka. Wa naqulu aidan, dan kami katakan juga, liman ya'riful qiraatis sab'i, kepada orang yang mengetahui qiraah sab'ah, la taqra' biha amamal 'ammah, janganlah engkau membaca dengannya di hadapan orang awam. La taqra' biha amamal 'ammah, jangan engkau membaca di hadapan orang awam. Li'annaka law qara'ta bi qira'atin ukhra ghaira allati fil mushaf indahum syawwasha 'alaihim dhalik. Karena jika engkau membaca dengan qira'ah yang berbeda dari mushaf di sisi mereka, hal itu akan membingungkan mereka. Nah, kalau di hadapan orang awam, jangan. Sebaiknya dibacakan qira'ah yang masyhur saja, sesuai yang ada dalam mushaf Utsmani yang ada di tangan kaum muslimin, agar tidak membingungkan mereka. Nah, ini yang pelajaran kita pada video bab 12 bagian keempat. Mahmuz lam, ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.